Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah. Waalaikumsalam. Ya, selamat Bang Juma, bahagia teman-teman sehat. sekalian. Alhamdulillah sehat ukhti, Masya Allah. Tadi pemadaman PLN tiba-tiba di tempatku. Listrik mati. Oh nggih. Iya, kena- Tadi sampean sempat turun tadi tak kira kena repot. Enggak, mati lampu. Mati lampu di tempat. Kalau istilah orang Jawa itu tiba-tiba mak bedunduk. Jodoh. Terus kenapa komalnya juga hilang? Tadi ceritanya ada yang bawa-bawa suku Daya nantangin Gurunda, kita ladenin, nggak mau, mintanya sama Gurunda. Kita orang Daya nggak terima, ya udah kita ngomong, kau cari aku di Kalimantan Tengah, saya bilang gitu. Gurunda, ingat Ya. saya nggak Gurunda? Tony. Ingat saya. Iya ingat sih namanya, ya tahu. Tadi ingat-ingat, nggak usah. nggak usah Yang kemarin malam mempersembahkan satu lagu untuk Gurunda yang lagi Iya ngantuk. Betul ingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Saudara Muhammad Julian, ini orang baru ya? Itu mualaf kita itu Gurunda. Oh, mu'alaf, Ini Masya pecah ini penglaris Komal Singa Allah dulu, Gurunda. Pertama Allahu mualaf. Akbar, Masya Allah. Semoga istiqomah ya Allah. Amin ya Allah. Salam. Amin. Orang cerdas pasti mualaf. Iya ya, Masya Allah. Betul. Yang cerdas pasti mualaf. Tetap layar dapat pahala, kata Gurunda. Beneran dapat pahala Mbak Layu. Dapat pahala. Noise di mana nih ya? Oh, oke. Mungkin ada teman yang ingin berdiskusi di bawah, dinaikkan. Oke, Ya, buat siap konten request. siap Gurunda. Aku Bang Samudra udah momot ya. Gimana kabarnya ini, Gurunda? Gurunda, minta Iya, penjelasan tadi. Tadi gini, tadi ada Pace ya namanya itu. Dia mengatakan bahwa hari Sabat itu adalah hari ketujuh. Menurut dia hari ketujuh itu adalah hari Minggu. Maka dia ibadahnya pada hari Minggu. Gimana tuh Bang Jum? Oh, salah. Sabat itu hari Sabtu. Sabat itu hari Sabtu, sehingga tidak bisa kemudian mengakal-akali dengan mengatakan bahwasanya hari ketujuh itu adalah hari Minggu. Nggak bisa. Hari Minggu itu justru adalah hari pertama. Ahad itu kan Sabtu, ya kan? Jadi kalau Anda yang mengatakan bahwasanya hari Minggu itu hari ketujuh, itu error berarti. Artinya nggak berfungsi. Karena kalau di dalam pemahaman orang Yahudi itu diterangkan sama seperti kita, mirip seperti bahasa Arab. Pertama Rison, yang mereka kemudian sebut dengan sebutan hari Sabtu. Hari pertama, yaitu Yon Rison, yang mana jatuhnya di hari Minggu. Nah, sedangkan hari Senin yang adalah hari kedua mereka sebut dengan sebutan Seni. Hari Selasa Silisi, hari Rabu Revi'i, hari Kamis Kamisi, hari Jumat Jumat itu Sisi, kemudian hari Sabtu itu Sabat. Kembali lagi Rison, Ahad, Seni, Selisi, Rebi'i, Kamisi, Sisi, Sabat. Jadi Sabat itu adalah hari ketujuh, hari Sabtu. Di Islam juga begitu. Hari pertama itu hari Senin, hari Ahad. Seperti itu, ukhti. Jadi keliru kalau Anda yang mengatakan bahwa hari ketujuh itu adalah hari Minggu. Hari ketujuh itu hari Sunday. Sunday itu hari kelahiran Dewa Matahari. Jadi orang yang beribadah pada hari Sunday adalah orang yang beribadah pada hari kelahiran Dewa Matahari. Gitu. Seperti itu. Izin Gurunda kalau saya diizinkan untuk bertanya. Iya, silakan. Ya,
tadi waktu saya sholat Jumat itu tentang berceramah tentang waktu utama berdoa. Nah, kalau saya boleh tahu, tadi tuh saya kurang mendengar juga ya, Ustadz, karena kebetulan saya paling belakang dan di belakang tuh anak-anak kecil pada lari-larian. Jadi kalau boleh tahu, doa yang waktu utama doa itu untuk berdoa itu kapan ya, Gurunda? Mohon dijelaskan ke saya, Gurunda. Baik, kalau di kita dalam kebiasaan Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ahmad dan juga Muslim, sesungguhnya pada malam hari itu ada suatu waktu yang jika kebetulan seorang Muslim berdoa meminta kebaikan dunia ataupun akhirat ketika itu, maka Allah akan mengabulkan doanya. Waktu yang mustajab itu adalah setiap malam. Jadi malam hari, khususnya pada saat mendekati sholat subuh 30 menit, 1 jam sebelum sholat subuh, itu adalah waktu yang istijabah, yang paling makbul, yang paling mustajab untuk kita berdoa. Seperti itu. Dan juga di dalam Al-Quran diterangkan dalam surah An-Nisa ayat 103, di situ Allah mengatakan, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasanya. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang beriman. Arti daripada yang disampaikan ini adalah ketika kita sudah melakukan sholat 5 waktu, itu juga tergolong sebagai waktu yang mustajab untuk kemudian kita melakukan doa. Jadi sepertiga malam sesudah sholat fardu, sholat wajib, lalu kemudian doa di antara azan dan iqamah. Jadi kalau ada orang selesai azan, kita berdoa di situ sebelum menjelang kemudian datangnya iqamah. Itu juga diriwayatkan oleh Tirmizi, mengatakan jika azan untuk sholat telah dikumandangkan, maka dibukalah pintu-pintu langit dan doa pun dikabulkan. Jadi waktunya memang singkat antara azan dan iqamah. Karena singkat itulah kemudian maka orang yang mampu melakukan doa di sana silakan berdoa. Doa apa saja, bahasa Indonesia, apa yang kita inginkan, ya Rabb berikan hambamu ini kesehatan, kayak gitu. Jadi banyak waktu-waktu yang terijabah dengan mustajabat waktunya untuk melakukan doa seperti yang tadi. Utamanya sepertiga malam, setiap malam pokoknya. Di malam hari kita bangun, habis itu kita wudhu, lalu sholat, lalu mengeluh kepada Allah, berkeluh kesah kepada Allah. Itu paling nikmat, itu berkeluh kesah kepada Allah itu paling nikmat. Paling nikmat. Karena Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengarkan. Apa yang ada terbersit dalam hati, Allah kemudian dengarkan. Walaupun kita itu tidak berkata dengan lisan, tetapi Allah kemudian mendengarkan apa yang kita lantunkan di dalam hati, apa yang kita inginkan di dalam hati itu Allah dengarkan. Nah, karena itulah kemudian ya kalau saudara kita yang mu'allaf ini ingin berdoa, berdoalah sekiranya pada sepertiga malam, karena itu sering-sering guru-guru kita lakukan. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daeng Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bos dan terima yang kasih. lainnya. Lanjut. Terima kasih penjelasannya Gurunda. Mungkin nanti saya coba untuk lakukan apa yang Gurunda katakan tadi, dan insya Allah saya juga mendoakan semua Gurunda dan Amin, amin. saudara-saudara yang ada di sini, semoga kita bisa berdoa dan sholat di Masjid Nabawi, Masjid Nabi Muhammad Amin. SAW. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, silakan yang lain. Ya, ini ada Pak Denny ternyata. Pak Denny. Pak Denny. Malam. Selamat malam Pak Denny. Selamat pagi, maaf Oh, aku pagi. Lah, Pagi Pak Denny, pagi, selamat siang. Semangat apa pagi, semangat pagi. kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Amin amin. Sehat Denny dan gimana bahagia sehat? selalu ya.
Iya, itu pastilah. Abang ini sehat juga kan? Iya. Hmm. Ini baru bangun tidur ini. Wes, mantap. Ada berita terbaru dari Pak Denny ini, Daeng Gurunda. Beliau ini baru-baru ini, entah berapa hari yang lalu ya, dia udah dipilih setara dengan Musa dan sudah menambah lagi seorang Bini. istri keempat, ya, dan sangat suaranya sangat lembut lah mendayu-dayu. Lanjut. Gimana tuh Pak Denny? Masya Allah. Bundara, Bang, aku Silakan, penggemarmu. silakan dilanjut. Ada yang sedikit membingungkan Gurunda. Iya. Beliau ini Kristen, tapi menyantuni yatim piatu, para janda fakir miskin. Masya Allah. Baguslah berarti. Dia mempraktekkan ajaran Yesus berarti. Baguslah itu. Alhamdulillah. Oh iya, mohon izin sebentar Gurunda dan guru-guru saya. Udah singa tadi saya alhamdulillah sudah mendatangin teman saya yang kemarin nampar saya dan akhirnya masuk Islam. Tapi beliau tidak mau divideokan, katanya ternyata masih ada pergolakan sama keluarganya. Udah. Oh gitu, iya. Tapi tadi nanti insya Allah nanti malam saya ajak dia ke roomnya Uda Singa Allah. Siap. Saya pernah ditampar Gurunda sama teman saya yang satu gereja karena saya masuk Islam. Ternyata setelah beberapa bulan dia dapat hidayah juga dan masuk Islam juga, alhamdulillah. Luar biasa. Ditampar beneran. Ditampar beneran Gurunda. Laki-laki apa perempuan menyatakan- Bang Julian? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Untung nggak Jadi saya disamperin ke tempat kerja. Saya ditanyain kenapa kamu nggak pernah ke gereja. Saya bilang saya sudah masuk Islam. Di situ saya ditampar dan diludahin Gurunda. Tapi saya nggak balas. Dan alhamdulillah Masya kemarin 2 hari yang lalu saya dapat kabar dia mualaf bersama 7 orang jemaat lainnya. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Pipimu sangat penuh berkah Bang Julian. Masya Allah, Allahu Akbar Bang. Boleh izin Gurunda, pipi yang sebelah kirinya Julian aneh tampar sekalian aja. Impak. Jahat Bang Sam. Kiri kanan. Kalau saya maunya nampar Bang Denny pakai papan. Ya ampun. Pakai panci. Saya izin sholat Kok dulu. bisa? Nanti kalau misalkan ada oten yang mau naik turunin saya aja ya Bang Sem ya. Terima kasih Gurunda. Makasih Bunda Rahma, semuanya, guru-guru Masya sekalian. Insya Tetap Allah istiqomah nanti kita ya. bisa ngobrol lagi. Siap Gurunda, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Informasi buat guruku, ada gereja yang dijual Di mana tuh? Wow. di Jepara. Jerapah bagian mana? Persis di dekat kuburan si pengkhianat. Bukan jerapah, Jepara. Jerapah. Kebalik. Jepara. Kebalik ya. Jepara. Ingat aja kursi jerapah kan? Berarti sebaliknya kan gitu ya. Ya, betul. Oke. Dijual itu. Itu serius? Apa alasannya? Gerenya kok dijual? Nggak ada penghuni? Nggak ada penghuni. Di situ kebetulan pemilik gerejanya udah meninggoy. Oh, sabaraha? Kalau harganya kita belum tanya, cuman informasi dijual gitu. Coba nanti tanya-tanya coba. Aku telepon aneh ya, pendetanya dulu sekarang. Iya coba. Lumayan itu kok. Mau dibeli Lumayan. sama Gurunda. Di jalan jerapah ya Bang Gurunda. Bang Zuma, Bang Singa dan semuanya aku pamit dulu. Ini mau persiapan kerja ini ya. Oh iya Bang Den. Oke, siap ada nih. Sehat Bang Den. Oke, I love you ditanya nanti semuanya. dulu. Bye bye. Iya, iya, bye bye. Salam poligami. Merdeka.
Merdeka. Dia sudah 4 bini ya, Pak Denny tadi. Iya, Dari udah Bunda 4 Rohia, berarti. iya. Kemarin 3, berarti udah 4 kalau nambah 1 lagi. Ya, empat baru-baru. Padahal dia sampai ke Belanda itu karena misi. Dia misionaris itu, misionaris Gurunda. Iya memang. Kok bisa ya? Bisa lebih dari 1 istrinya. Ya karena tidak ada larangannya di Bible. Tidak ada larangan cukup istri. Dua umat Kristen yang saya kenal ini yang setuju dengan poligami ini Pak Denny dan yang satu lagi Odinson. Nah, saya pernah berbincang dengan dia, katanya, kamu setuju poligami, Odinson? Setuju. Kenapa? Kan tidak tertulis, tidak boleh beristri banyak. Tidak ada tulisannya, kata Odinson. Tidak ada tulisannya, benar. Betul itu. Memang nggak ada larangan. Ditanyain sama ahli warisnya Gurunda. Harga belum ditahu. Belum, nanti ditanyain dulu sama ahli warisnya. Oke, sip. Nanti kalau misalnya beneran dijual, kita kirim info ke teman-teman kita yang sedang mencari gereja, sama seperti Kohani dan teman-teman yang lain. Siap. Itu kebetulan nanti kalau bisa sekalian jemaatnya. Jemaatnya dibeli. Kalian dengan jemaatnya juga boleh. Tanpa dibeli Gurunda, jemaatnya kan udah pada mualaf waktu itu. Alah. Iya. Itu pemukiman di sana rame memang. Padat. Oh padat. Kebanyakan Mayoritas Muslim. di sana. Bukan, mayoritas di sana. Oh gitu. Yang waktu tempo hari kita dikejar sama ini toh, oten-oten. Iya betul. Ingat. Saya ingat. Nah, waktu kakek nenek sepasang itu mualaf itu loh. Betul. Nih, Bang Samudra, bantu tarik cetet dong Bang Samudra, aku juga nih. Oke. Tarik yang ngamuk-ngamuk Dayak tadi itu, yang orang Dayak. Siapa itunya? Oh, nama akunnya siapa Bang Samudra? Bukan dia Cina, tadi ada orang Dayak naik ngamuk malah. Jangan ngaku-ngaku Dayak kalau bukan orang Dayak. Ngamuk dia ngamuk. Ngamuk nih ya. Nah, orang menyatakan dia tiba-tiba naik menghujat Allah kan, si Petra menghujat Allah, menghujat Rasulullah, ngata-ngatain Al-Quran. Ya wajar lah kita bereaksi juga. Kalau dia hina pribadi ya nggak masalah pun. Karena jangankan kita, Yesus aja dihina sama mereka ya kan. Jadi saya sampaikan kalau mereka itu ya menganut agama warisan dari penjajah. Panas dia kan. Tapi Gurunda dapat fitnahan dari Oten. Katanya? Gurunda bayar Guru Zendik sama si Troy 30M buat ngebela si PS. Maksudnya apa ini? Kayak paham. udah kayak Raya. Jadi ceritanya gini, Guru Zending telepon saya, Bang bisa ikut klarifikasi nggak apa, naik ke Komal. Nah si PS ini diperkaos sama Kiai Murtad, fotonya disebarin. Nah Guru Zending sama Troy ini ngebela, yang salah disalahin, yang bener dibenerin. Mereka berdua dituduh, oh kau antek-anteknya Zuma, kau dibayar 30M kan sama Zuma. Nah digituin. Terus saya bilang, kalau 30M buat bayar kalian, rugi Gurunda. Saya bilang gitu. Mending dirikan sekolah apologet ya kan. 30M itu. Itu dia makanya. 30. Dengar gosip juga si Ferguson katanya
ketahuan sama siapa siapa namanya tuh, si Kiamat. Ya, sudah viral itu Gurunda. Itu Terus? bocah informasinya dari mana ya? Kok bisa mereka saling buka aib ya? Itu kemarin ada saudara kita dari API Jatim. Beliau juga dengan saya ke sana untuk cari informasi si Kiamit. Dia bersembunyi di Surabaya, tapi sehari pindah. Oh gitu. Bisa Iya. itu kayak gitu ya. Ya permasalahannya ini si Ferguson ini sang penghujat kok bisa kayak gitu ya? Itu dibocorin sama temennya. Oh. Iya. Nggak enaknya kalau HP dipinjam sama orang. Waduh. Ketahuan terjadinya. Ini akun kena sedoben mungkin Gurunda. Apanya tuh? Ini kena sedoben itu notifikasi nggak masuk ketika kita ngomal gitu. Akunku yang satu lagi kena banned tadi. Oh gitu. Iya. Iya. Oke, dilanjut dulu teman-teman. Azan, saya pamit untuk ibadah sebentar 10 menit. Silakan. Oh, di parkun aja dulu Gurunda. Kami cari-cari coten dulu. Iya. Kalau mereka sih pasti sanggup ya buka-bukaan aib. Mereka memang saling bersaing, saling menjatuhkan. Antara mereka aja saling menjatuhkan. Iya, antara satu, anggap saja satu kereta lah. Mereka saling sikut-sikutan. Ya, bantu tarik-tarik Bang Sam. Udah aku acak-acak dulu nih. Iya, acak-acak dulu, acak-acak. Aku tadi PK sama Kaira, Bang Sam. Terus, Bang, siapa yang menang? Mana satu aja aku tanyain tentang kejadian 217 pusing dia. Gak ada yang menang lawan Islam. Cuman satu, nggak ada jawabannya. Kalau mereka mau menang, mereka itu harusnya pakai original text, pasti menang. Menangis, Iya, lebih parah. Nggak akan menang dengan yang kebenaran. Karena penutup itu yang benar. namanya juga buatan orang, buatan manusia. Mereka nggak ngerti, selalu ngeledek kita. Dasar si bungsu datang terakhir. Pahlawan itu selalu datang terakhir dan menang terakhir. Tapi mereka juga nggak bisa ngomong kita si bungsu kayak Pace tadi. Mereka merasa yang awal lah. Mereka emang Yesus ngomong kalau dia menyebarkan agama Kristen. Bisa-bisanya dia ngomong Kristen agama dia saja duluan. nggak pernah kok. Iya. Jadi kalau dia ngomong kita bungsu, lo kamu nggak pernah ada, nggak pernah terlahir. Kamu menciptakan dari mana gitu kan? Oten silakan naik oten. Ten, naiklah ten. Bang Singa, kalau nggak bisa notifikasi nih, maksudnya bagaimana Bang Singa ini? Mbak sedoben itu karena Ada tadi ada yang typing, ada notifnya ada di aku. ada. Oh, di abang ada. Oh, Ada di tempatku. Berarti orang itu nggak berteman mungkin teman sama Gurunda. Oh, bisa jadi. Kalau sama guru ada juga sih akun Gurunda. Tapi berteman sama aku ya. Yang penting kan mengikuti saja, itu kan pasti nyangkut gitu loh. Mengikuti saja tidak fallback. Oh, itu tetap nyangkut sebenarnya. Kalau akunku ada lumayan, cuman 12 orang otennya.
di akunku. Ya, bantuin Bang Tony banyak teman itu nggak orang oten-oten di akun Bang Tony nggak? Nggak ada oten-oten bikin perih-perih kalau lihat VT-nya kalau di follow bang. Iya, iya juga sih. Saya nggak pernah fallback, Bang. Nggak tak fullback Nggak punya memang. teman. Nggak Bikin punya perih teman. itu. Nah setiap saya ngetrol lihat VT itu VT-nya nongol menghujat, nah kan sedih juga, jengkel. Ini saya blokir. Saya blokir enggak, cuman nggak di fallback. Ayo coten-coten tenggiri naik. Teri, tenggiri mah enak. Iya juga sih. Oh, teri dibuat sambal juga enak bang. Sambal teri. Enak juga ya teri ya. Iya sambal teri. Ya udah teri naik, enak juga kok nanti disambelin. Biar diulek sama Bang Zuma nanti ya. Loh, Ini bener kan? Bener bun, sambal kan diulek. Ayo. Ini udah 3 kali Gurunda naik, nggak ada Oten yang mau naik, yang ini yang berani diskusi. Tadi buru-buru turun si Pance itu. Iya. Pace. Tambah T lah, pacet. Gitu. Bang Singa, ibadah sekutu itu apa maksudnya? Kok Mungkin dia keturunan tentara sekutu dulu. bisa jadi namanya juga tinggalan penjajah. Host, coba topikmu diganti Yesus apa Paulus? Nggak menarik, yang menarik dikit lah idenya. Nah itu jangan ditutupin foto Gurunda, naikin. Ini komplain mulu nih orang. Naikin. Penonton itu memang begitu, Bang Singa, sabar. Penonton itu begitu. Benar. Lebih kritis. Gue lagi ditampar Bang Samudra mau alap kau. Kemana Kemarin Bang? harusnya aku tampar aja belum sembuh. Nah itu. Jangan ragu-ragu teman-teman di bawah ya yang mau naik. Tadi ada kebenaran di bawah. Lewat doang. Itu kok bisa Bang Singa ya fitnah Bang Zuma bilang ngasih duit berapa 30 miliar katanya. Mendingan Mending buat beli sekolah. gereja, buat beli gereja tadi. Ngapain juga? Ya. Berarti mereka mengakui bahwa Bang Zuma itu hebat. Betul. Karena mereka adalah pembangkang. Jadi dia itu cara mengakuinya dengan menghujat. Percuma Caranya Bun. dengan menghina. Iya. Orang yang selalu difitnah, dicemarkan nama baiknya, tapi tidak pernah melawan, itu ciri-ciri orang yang sulit ditumbangkan. Kalau dicemarkan nama baiknya, berarti nama baik dia tuh bagus. Iya. Dia tuh bagus, sehingga dicemar-cemarkan. Kalau sudah cemar, nggak mungkin dicemarin lagi kan? Iya, ya, orang yang sulit ditumbangkan. Tapi fakta, Bang Zuma memang sulit ditumbangkan dengan fitnahan-fitnahan macam-macam kayak apa itu. Kalau orang kuat itu pasti orang banyak yang akan menumbangkan. Jadi gini, kalau orang sering ditumbangkan berarti dia orang kuat. Kalau orang sering dicemarkan berarti nama dia udah baik, gitu bagus. Kalau dia dihinakan karena orang itu derajatnya tinggi, gitu aja. Jadi kita itu mencermin dengan musuh kita. Nah, musuh kita itu tuh bisa jadi cerminan kita tuh. Kasihilah musuhmu tapi Mbak ya. Kasihilah musuhmu, kasih apa? Kasih tamparan, kasih sendang. Kasih tombak maksudnya, kasih pedang. Ya, dikasih doa. Tapi menurut saya tuh Bang Julian kena tamparan tuh memang sedang kena amalan ajaran kasih. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Belum pipi kanan udah duludahi. Loh, dia itu lagi menjalankan ajaran kasih yang sesungguhnya. Ya kan?
lagi emang dia sudah mengikuti ajarannya Nabi Isa beneran kan ya. Ditampar Jadi dia nggak menyanjung ngelawan. Nabi Isa, nggak kayak teman-temannya malah menghujat kan. Nggak begitu ya Bun ya, kalau teman satu gereja ya gitu, ikut-ikut marah gitu ya. Nggak pernah ke Ya gereja. nggak, kalau secara hati nurani gini loh, dia kan dalam keadaan yang masih salah ya. Jadi menurut pemikiran dia kan benar. Jadi kehilangan temannya adalah suatu kehilangan yang besar gitu menurut Iya dia saat juga. itu. Jadi dia memukul itu karena dia merasa kehilangan gitu. Saat itu karena dia masih belum. Mungkin dengan temannya ini pergi, dia benar-benar belajar kali, mempelajari, akhirnya dia kok teman saya ini bisa kabur, apa sih gitu kali kan. Jadi kalau temannya pindah agama digambarkan pergi, hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Singa, saya tak turun aja ya buat biar 01 ya. Apa sih? Assalamualaikum. Oh, cek WA aku. Itu Muhammad Julian itu yang katanya lagi ini. Mbak Imtong. Selamat siang Mbak Imtong. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam ya? Bawa aja ya. Oke siap abangku. Dikirain Oten tadi namanya aneh-aneh saja gitu. Iya. Seri ya? Iya, Bang. Oke, Bang. Oke siap abang. Bos, lu lagi telepon orang? Hah? Lagi telepon. Buat apa lah, kan ngomong aja mau apa? Terus diam aja di Komal. Nggak, nanti aja Bang Samudra. Udah di face toh? Hah? Iya, masa diam aja di Komal? Nggak ada yang ngobrol. Bunda Rama. Bunda Chat Rama. aja. Chat aja nanti kita. Iya, gimana? Bunda Rama ngapain yang jawab si Ferry? Lagi jauh dari perangkat kayaknya kali Bunda Rama. Nonem, selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan Bang? Ada sih sebenarnya sambil nunggu Oten ya, sebenarnya saya juga nungguin Oten naik. Jadi ya sekedar edukasi dari Gurunda Zuma, siapa tahu berkenan sambil nunggu Oten, jadi sambil edukasi dulu gitu, mungkin jika berkenan gitu. Beliau lagi sholat Bang. Oh lagi sholat, ya udah kan Iya. saya turun aja. Oke siap Bang. Ya, Oke. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman di bawah yang minta naik, yang mengajukan permintaan yang Kristen aja dulu ya, karena kursi kita terbatas. Kalau mantan Kristen boleh nggak Bang? Mantan Boleh. boleh. Itu Bang Ferry. Bang Ferry. Iya. Gimana Bang Singa? Jambak-jambak lah Ten. Aku acak-acak dari tadi ini. Ini nggak diskusi, nggak mungkin juga Gurunda naik gitu. Udah 3 kali loh Bang Samudra naik, beliau Oten nggak. Pas turun Gurunda rame banget, kita dikeroyok habis-habisan. Nah, emang mereka itu maunya ini ngumpet dari Gurunda. Atut dia benar. Nanti kalau misalkan ada Oten, aku yang turun nggak apa-apa. Udah Bang Sam. Mute.
dengerin tuh, mute. Galak ya Allah. Nggak apa-apa sih. Ini mumpung lagi nunggu-nunggu Oten yang masuk, cerita dulu. Iya, silakan. Pengalamannya. Silakan bercerita, Julian. Cerita apa? Udah Bunda Yayu. Ya, teman-teman mau denger gitu mungkin, soalnya mungkin ada yang belum mendengarkan ceritamu gitu. Ya, saya belum mendengarkan karena baru ketemu ini ya dengan Bang Iya, Muhammad Bunda. Julian. Ya kemarin-kemarin udah denger sih namanya, tapi kalau bertanya langsung, dengar suara ceritanya langsung baru kali ini. Boleh Bunda, silakan. Mau apa yang mau mungkin mengetahui? Kalau menikah belum Bunda? Belum kepikiran ke sana Bunda. Aduh, anak saya yang perempuan sudah nikah sih, kalau enggak udah saya ambil mantu. Enggak Bunda, saya belum nikah, Jadi- masih single. Jadi ya mudah-mudahan segera ditemukan jodoh yang soleha ya. Amin, amin, insya Allah. Jadi waktu awal prosesnya lah ya, proses sehingga bisa memeluk Islam itu seperti apa ceritanya? Kalau saya dulu itu pembenci Islam Bunda. Saya tuh benci banget sama Islam gara-gara kejadian bom. Oh, terus? Jadi paman saya sama adik sepupu saya itu meninggal di situ. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di Bali ya? Lanjut. Bukan, yang di Jakarta waktu malam Oh, Natal. iya. Oh iya terus? Ya itu terus kemarin saya juga sempet ada Uda Singa juga di sini ditanyain kenapa sama pastor, kenapa kamu pindah agama? Ya saya bilang saya sebenarnya saya benci Islam karena ya Masya Allah kalau saya ingat lagi sebenarnya agak sedih ya Bunda, karena gimana sih perasaan seorang keluarga itu kalau melihat keluarganya itu kepala sama badannya terpisah gara-gara bom gitu Bunda. Ya Allah. Terus? Itu paman saya yang terpisah seperti itu, badan dan kepalanya terpisah, terus jari-jarinya juga gitu kan. Jadi saya dari situ sudah punya dendam Bunda. Gitu, saya punya dendam. Waktu itu saya masih bodoh ya, dalam artian ya Islam itu begitu ngajarin ya. Kan waktu itu kamu bodoh karena Kristus. Terus selanjutnya Gitu. sehingga terbuka kebencian itu menjadi cinta itu kayak mana? Saya mau balas dendam ke masjid bawa pisau Bunda. Saya bawa pisau waktu sholat maghrib, lagi ibadah sholat maghrib itu saya bawa pisau dengan alasan kalau misalkan ada yang nyenggol saya tusuk. Sampai sekarang pisaunya masih saya simpan buat kenang-kenangan saya. Ini loh pisau ini loh yang bikin saya sayang, cinta sama agama Islam. Masih ada pisaunya sampai sekarang saya simpan. Jadi saya itu bawa pisau dengan alasan kalau misalkan ada yang nyenggol saya atau apain saya gitu, saya langsung tusuk dengan alasan ya kan saya membela diri. Nanti di deliknya polisi kan saya bisa jatuhnya membela diri Bunda gitu. Jadi itu ke masjid. Emang waktu ke masjid itu sudah memeluk agama Islam belum? Belum, masih Kristen Bunda. Masih Katolik. Oh, ke masjid alasannya mau ibadah? Mau nyari gara-gara. Ya, maksudnya alasan pura-puranya itu ke masjid mau ibadah atau mau main? Nggak ada, saya cuma duduk di atas motor aja Bunda. Oh, Mau balas di dendam parkiran. aja. Iya, mau balas dendam. Tapi subhanallah Bunda, nggak ada yang nyenggol saya sama sekali. Nggak ada yang nyenggol saya. Akhirnya saya ganti strategi Bunda. Oh mungkin waktu sholat maghrib dan sholat isya itu jemaahnya tidak terlalu banyak. Jadi saya ganti strategi hari Jumat. Pas sholat Jumat. Gitu. Dan Masya Allah nggak ada juga yang nyenggol saya. Nggak ada. Yang nyenggol saya malah ngasih saya nasi sama kopi Bunda. Karena Mereka tahu kalau Bang Julian ini bahwa non Islam gitu ya. Iya, nah itu ada salah satu kakak saya, bukan kakak kandung ya, yang menuntun saya lah Bunda. Yang menuntun saya masuk Islam. Beliau lah yang menuntun saya sampai sekarang. Saya terus belajar sama beliau, sama ustadznya beliau. Dituntun sama dia, disapa pertama kali saya disapa sama dia.
ayo mas ikut sholat. Oh enggak, saya masih Judas itu Bunda. Oh enggak, saya di sini saya bukan Islam, saya Katolik, saya gituin Bunda. Oh ya udah silakan, kalau mau dengar silakan duduk di sini. Saya nggak diapa-apain, itu yang bikin saya heran. Malah saya dikasih nasi sama kopi karena hari Jumat itu saya baru tahu ada Jumat berbagi gitu Bunda. Iya, iya, iya. Nah itu saya, loh kok saya malah dikasih ginian, wah nih alasan nih, otak saya masih waktu itu masih bodoh ya, masih ngeres gitu negative pikirannya. thinking. Yes betul, wah nih alasan nih pasti ada. Nah berbulan-bulan saya ikutin sholat Jumat terus, berbulan-bulan saya ikutin, sama sekali tidak ada kata-kata yang ayo kita habisin non muslim, ayo kita bunuh non muslim dan lain sebagainya. Kata-kata seperti yang dibahas itu selalu akhlak, selalu akidah, gimana cara menghormati orang tua yang baik, tentang Rasulullah dan lain sebagainya gitu. Nah dari waktu situlah saya khotbahnya mulai ya, dengerin khotbah ya. betul karena jarak antara parkiran saya sengaja tuh duduk itu di motor yang deket sama toa Bunda. Iya, Gitu biar saya dengar sih apa sih yang diomongin sama orang-orang ini gitu. Oke, ternyata tidak ada yang seperti itu, dan alhamdulillah setelah itu saudara saya ini nyamperin saya bilang, masnya saya sering lihat di sini, masnya mau belajar Islam ya. Dalam hati saya masih bergejolak, saya nggak mau belajar Islam, saya mau nyari gara-gara. Tapi entah kenapa saya bilang, iya saya mau lebih tahu tentang Islam. Nah teman saya itu langsung bilang, kakak saya itu langsung bilang ke saya, masjid ini bukan cuma untuk umat Islam. Masjid ini terbuka untuk siapa saja yang ingin belajar tentang Islam. Nah dari situ saya mulai belajar Bunda, mulai belajar. Alhamdulillah semakin terbuka, semakin terlihat jalan hidayahnya. Tapi belum saya jemput, gitu. Belum memberanikan diri karena walaupun sedikit, kadang-kadang saya masih keingat kejadian-kejadian yang sebelumnya, gitu loh, kayak pemboman dan lain sebagainya. Terus akhirnya ada suatu hari saya bilang sama dia, oke, insya Allah saya sudah mantap. Saya bilang, insya Allah aku sudah mantap, aku mau masuk Islam. Nah saudara saya ini yang cegah malah Bunda, dicegah sama dia. Dia bilang, kamu jangan dengar dari saya aja, jangan dengar dari ustadz saya. Kalau misalkan kita cuma manusia, siapa tahu kita bisa bohong. Kamu cari referensi dari luar. Nah dari situlah dia menyarankan saya untuk download TikTok. Waktu itu saya nggak punya TikTok sama sekali Bunda, karena menurut saya TikTok tuh buang-buang kuota, buang-buang waktu, isinya joget-joget doang, nggak bermanfaat buat saya waktu itu. Akhirnya saya download TikTok, disarankan sama dia, kamu cari atas nama Bang Zuma. Kamu jangan dengerin debatnya, karena kalau debatnya itu kamu pasti akan bingung lagi. Dengerin beliau waktu menceritakan tentang Islam, pokoknya sejarah-sejarah Islam, tentang beribadah dan lain sebagainya gitu. Wah, assalamualaikum Pak Ustadz Anan, maaf ada Ustadz saya nih yang membimbing saya. Terus dari situ saya langsung oke, ternyata banyak ya ajaran Islam yang sebenarnya itu terbalik sama apa yang diberita-beritakan. Apalagi berita-berita luar negeri itu yang selalu memojokkan Islam, yang yang selalu bilang jamaah Islamiyah itu teroris, pokoknya yang disebut pasti Islam, gitu loh. Itu yang membuat saya ingin mengetahui lebih dalam tentang Islam. Akhirnya saya dengerin VT-VT-nya Bang Zuma. Alhamdulillah di hari saya lupa 10 hari atau berapa hari sebelum Ustadz Anan menikah, saya nggak kenal siapapun di Komal ini, saya memberanikan diri. Waktu itu ada Umi Mican kalau nggak salah, ada Umi Mican, ada Ustadz Anan, ada Bang Stanley. Saya di bawah typing, terus saya mau syahadat. Alhamdulillah ternyata dilancarkan. Saya naik ke atas, saya syahadat, walaupun dengan jujur demi Allah demi Rasulullah, waktu ibu saya meninggal karena COVID saya tidak menangis. Kalau saya ingat saya jadi pengen nangis lagi. Waktu saya syahadat saya menangis. Saya menangis sejadi-jadinya, kayak ada yang nyentuh saya gitu loh Bunda. Aduh saya jadi sedih lagi. Kayak ada yang nyentuh saya gitu loh. Ini ada saksinya, ada Uda, ada Ustadz Anan di bawah, karena Ustadz Anan yang membimbing saya. Itu saya menangis di situ Bunda. Saya menangis sejadi-jadinya, terpatah-patah ngomongnya. Dan alhamdulillah waktu itu ada yang nanya, kenapa kamu pengen Islam? Saya pengen itu jam 3 pagi ya, udah ya.
Nggak tahu karena Oh ya aku udah tidur. Nah itu kata Ustadz Anan, ia nangis sesegukan masih saya ingat. Saya nangis. Padahal waktu ibu saya meninggal karena COVID saya nggak menangis sama sekali. Gitu. Jadi saya nangis, senangis sejadi-jadinya. Terus ada yang nanya, kenapa kamu pengen masuk Islam sekarang? Saya bilang, saya ingin Islam di hari pertama saya sudah melaksanakan sholat subuh. Jadi hari pertama saya Islam, saya melaksanakan sholat pertama saya, sholat subuh. Saya bilang, walaupun agak salah ya karena ada doa kunut, saya waktu itu langsung sujud. Saya nggak tahu kalau ada doa kunut karena nggak pernah tahu sholat subuh gitu. Jadi intinya sebenarnya saya dulu adalah pembenci Islam yang alhamdulillah hati saya dibolak-balik sama Allah, saya jadi cinta sama Islam sekarang. Lillahi ta'ala, saya rela mati buat Islam, saya rela mati buat Rasulullah sekarang. Amin, semoga istiqomah ya. Terima kasih Bunda, amin ya robbal alamin. Iya. Jadi orang tua yang sekarang yang masih ada bapak. Sudah tidak ada semua Bunda. Oh, udah nggak ada dua-duanya. Udah nggak ada dua-duanya. Kalau adik beradik? Saya tunggal kebetulan. Oh, tunggal. Iya. Ya, silakan lanjut yang lainnya. Dan saya selalu mengikuti apa kata abang-abang saya, guru-guru saya, kayak udah singa kalau udah nasehatin, jangan naik ke Komal Kristen, jangan, oh baik, saya nggak pernah naik. Jadi kalau misalkan saya, kayak tadi aja saya baru masuk udah dijambak sama udah singa pasti dijambak. Dan sebelum masuk Islam pun saya sudah, ini Bunda, ya yuk saya sudah belajar hijaiyah dari YouTube. Oh gitu. Dari YouTube anak-anak, saya pengen tahu apa sih yang dibaca sama mereka ini gitu loh. Saya belajar dari YouTube yang kalau Bunda pernah lihat YouTube-nya yang ada alif, bata, anak-anak yang nyanyi. Itu saya belajarnya dari situ awalnya. Dan sampai sekarang kalau guru ustadz saya di rumah, saya kadang-kadang ngaji hari Senin, Rabu sama kami, saya minta ustadz saya ke rumah untuk ngajarin saya ngaji. Itu kadang-kadang guru saya ketawa karena saya kalau melafalkan alif bata itu ya pakai lagu dari YouTube itu, karena kalau nggak pakai itu saya lupa. Ya itu metode, salah satu metode supaya mudah dan mudah mengingat. Betul Bunda, alhamdulillah sih. Saya sering bilang juga sama Ustadz Anan, sama udah saya, dulu waktu saya Katolik 1 lembar Alkitab pun nggak saya ingat. 1 lembar. Ya sekarang alhamdulillah ada berkat bimbingan Ustadz Anan, berkat bimbingan udah saya. Kalau Bang Sem kan agak keras sama saya takut sama Bang Sem. Itu saya sudah hafal. Alhamdulillah kemarin sama Ustadz Anan saya terakhir itu At-Takasur saya sudah hafal. Kemarin juga rencananya mau Alfil, cuman roomnya Bang Singa, kemarin di room siapa ya Ustadz Anan lupa. Gitu. Jadi dan saya pun menghafal itu bukan apa ya, dari ini Bunda, dari sholat saya menghafalnya. Maksudnya kan kalau saya itu senang sholat isya, sholat maghrib dan sholat isya di masjid karena pelafalannya kan kedengeran, pelafalan ayat-ayat pendek. Dari situ saya ngapalin, di jalan pulang saya hafalin, terus sampai rumah saya buka Al-Quran, saya baca Latinnya, saya ingetin, terus sebelum tidur juga kadang-kadang saya ingetin. Ya, alhamdulillah sekarang sudah ada 14 ayat pendek yang saya hafal, alhamdulillah. Masya Allah ya, belajar terus ya. Memang di luar logika ya. Yang kitabmu dulu ya, buku sucimu dulu itu pakai bahasa Indonesia aja sulit untuk menghafal 1 lembar ya. Betul Bunda, betul. Berarti kan di situ kan kita bisa Al-Quran yang begitu bagi kita bukan bahasa kita yang kita baca, tapi orang bisa menghafal sampai 30 juz, kan luar biasa. Betul Bunda, saya setuju. Kayaknya belum pernah ada Oten yang bisa menghafal 1 buku itu dia hafal. Belum ada ya, belum ada ceritanya, kayaknya belum ada yang nongol kan? Belum ada. Kalau saya dulu di gereja saya aja pasti buka Alkitab kok Bunda, pasturnya. Belum ada gitu yang tampil 1 orang yang mengkhatamkan, karena mereka itu kalau mengkhatamkan Alkitabnya berbeda. Yang dipegang jemaat sama dipegang frater itu berbeda. Oke lah, berbeda, yang dia pegang aja lah. Pokoknya apapun yang dia pegang.
Jadi memang jarang ya yang bisa gitu. Betul. Ini ada pertanyaan di bawah, sudah sunat? Alhamdulillah, saya sudah sunat dari kecil, alhamdulillah. Karena keluarga saya semuanya yang laki-laki itu pasti disunat untuk kesehatan. Alhamdulillah. Banyak kok sekarang orang yang non muslim itu udah sunat dari kecil, banyak. Iya, keluarga besar saya kan Bhinneka Tunggal Ika Bunda, dan alhamdulillah semuanya udah sunat Bunda, semuanya sunat. Jadi ada keluarga saya, ada yang Hindu, ada yang Kristen, ada yang Buddha, bahkan ada yang ateis juga, keluarga besar Bunda. Nah itu alhamdulillah sunat semua. Tapi ya kalau kata nenek saya, almarhum nenek saya bilang, agama itu bukan warisan, jadi silahkan kalian cari sendiri agama kalian gitu. Jadi anak-anaknya sama cucu-cucunya terserah mau agamanya apa. Seperti itu Bunda. Maaf nanya, ini asal daerahnya dari mana? Bali Bunda. Oh Bali, ya paham. Kalau Ya. orang Bali ya, tapi memang hidayahnya dikasih ke Bang Julian ya. Kalau misalkan nih ortu itu masih ada kemungkinan mereka memberatkan, karena apa? Anak laki-laki itu kan harta mereka ya kan. Betul. Ya, Betul. ya itu mungkin memang Allah sudah memberikan, sudah pilihan, sehingga orang tuanya mohon maaf nggak ada gitu kan. Kalau ada, kayaknya kalau anak laki-laki itu kan sulit ya. Betul sekali. Menikah aja harus sesuai dengan keinginan mereka Bunda. Iya. Tidak bisa sembarangan kalau menikah. Harus pilihan Kalau orang tua. kalau perempuan masih bisa mereka lepas, kalau laki-laki nggak bisa mereka lepas. Betul, apalagi kalau di adat kami yang di sini, perempuan itu tidak mendapatkan hak apa-apa karena kayak harta warisan dan lain sebagainya itu nggak dapat. Iya. Gitu. Beda dengan alhamdulillah yang saya dengar-dengar di masjid itu, kalau di Islam itu perempuan dimuliakan sekali. Makanya wah ini kok berbanding terbalik ya saya bilang. Iya. Terus keluarga masih ada yang muslim. Ada. Oh, Adik ada. kedua dari almarhum papa saya muslim. Oh, iya. Ini sekarang posisi tinggal di Bali. Oh, di Bali. Ya. Iya. Banyak orang Bali di Lampung. Oh iya banyak. Banyak. Mereka tuh udah jadi satu kampung, jadi kampung itu posisinya bentuknya kayak Bali bentukannya daerahnya. Di Bali juga sudah mulai ada banyak sih kampung-kampung juga, ada kampung Jawa, ada kampung Bugis. Nah kalau saya sih sering bergaulnya di kampung Bugis gitu Bunda, sama orang-orang kampung Bugis itu. Terus kampung Islam juga ada kan, orang-orang Bali Kampung Islam asli ada. Islam. Betul banyak, bahkan anak keempat ya dari nenek saya yang suami kedua itu namanya ada nama Balinya tapi muslim. Iya. Gitu. Apalah arti sebuah nama, yang penting kan ibadahnya ya. Betul. Tapi saya kemarin sama Ustadz Anan waktu mualaf waktu syahadat. Tapi nggak gitu juga kayak yuk. Apalah nggak gitu juga kali. Kalau Firaun namanya gimana? Ya jangan, maksudnya kalau bisa ya gitu namanya juga. adalah yang baik-baik, kan nama itu adalah doa. Saya Tapi kalau sudah lahirnya Hindu kan, ya nggak apa-apa, yang penting kedepannya Muslim gitu, ibadahnya bagus. Saya juga waktu syahadat sempet kayak nggak mau Bunda nerima nama Muhammad ini. Ustadz Anan maksa saya, kamu pakai nama Muhammad tuh. Loh, masalahnya nama ini yang diberikan ke saya ini itu nama orang yang akhlaknya paling tinggi, nama orang suci. Sedangkan saya bukan siapa-siapa, saya nggak terlalu berat nama ini buat saya bilang. Cuman ya udah saya, abang-abang saya, ustadz-ustadz saya bilang nggak apa-apa pakai nama itu supaya kamu mengingat Rasulullah terus ya. Kalau aku dulu kan nyaranin nama kamu tuh Kimin, kok nggak jadi? Abang tidur, udah tidur. Iya ya. Imin itu artinya apa, Bang? Tukimin. Ya kekinian lah ngasih namanya, masa Tukimin. Ya Tukimin yang sering jualan bakso di ini di siapa itu yang naik? Oh, Bunda Vera.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar deh ya, pasang soundcard dulu. Iya benar. Lanjut ceritanya. Sudah bang, sudah selesai udah. Ini roomnya penuh, nanti kalau ada Oten nggak apa-apa saya yang turun aja. Biar guru-guru saya yang berilmu yang di atas, sedangkan saya kan masih belum ada ilmunya, masih belajar juga. Tapi kemarin saya ini Bunda diskusi sama pastor Bunda. Oh, terus gimana? Ini di roomnya Bang Singa Allah. Dan dia akhirnya ngejilat ludah sendiri gitu kan. Udah saya, guru-guru saya udah ngingetin, jangan kamu bawa bawa kitab di sini karena beliau ini baru mualaf. Dibilang sama guru-guru saya seperti itu. Ya sudah, kita bahas tentang logika katanya begitu. Nah waktu saya bilang saya tuh dendam sama Islam, terus dibilang sama pasturnya nggak boleh dendam sama orang karena kita diajaran kasih gitu. Ternyata dia jilat ludahnya sendiri. Terakhir dia kalah debat, dia kalah diskusi, dia menghujat Bunda. Menghujat. Jadi menjilat gumohnya sendiri. Saya bilang, pastor kenapa jilat gumohnya sendiri pastor? Tadi katanya kasih pastor gitu. Langsung turun dia Bunda. Insya Allah. Jadi gumohnya dijilat sama digumoh. Betul. Dan kemarin juga ada yang ngasih nomor tapi dicegah sama udah saya itu siapa ya Uda yang ngasih saya nomor orang Pak Kris. Nah Pak Kris, kamu ngobrol sama saya kasih nomor, jangan kasih nomor adik-adik saya katanya. Alhamdulillah guru-guru saya udah ini nih melindungi saya sekali, alhamdulillah. Oten di bawah yang mau minta nomor Julian ke akun aja nanti ya. Silakan. Jangan bang, jangan. Ya, jangan. Oh, congono Tomase. Ya, luar biasa ya. Aku gini ya, entah kenapa Julian ini udah ibarat adek aja sama aku gitu, Kak Yayo. Ya, kalau aku sama Julian ini ibaratkan Tarzan dan monyet lah gitu ya. Enggak, aku Tarzannya, Julian ya gitulah kira-kira. Makasih udah, terima kasih banyak. Iya adekku, gimana kabarnya adekku? Sehat? Alhamdulillah. Iya. Oh, kalau ada teman-teman Islam gitu yang berencana memiliki hati Julian, silakan DM aja ya. Enggak, saya belum kepikiran ke sana. Saya belum kepikiran ke sana. Nggak apa-apa, kita bentuk pikirannya supaya bisa ke sana. Iya, Julian ini punya itu teman-teman di bawah. Dia punya sapi 15 ekor. Nggak punya, Masya Allah nggak punya. Oh, nggak punya. Ada kucing satu. Ya, kucing Anggora Persia. Nggak tahu udah kucing apa ini. Ya Allah, ini setiap guruku naik, kenapa Oten pada males naik ya? Kenapa ya? Takut ya. Jadi padahal sudah sasar ke semua Oten nggak muncul. Kenapa mereka takut naik? Mereka itu udah meragukan imannya, ya kan? Andai kan mereka sudah masih kekeh, masih yakin dengan keimanannya, pasti dia mau naik diskusi. Ya, betul. Artinya ada sesuatu yang udah mereka sadari bahwa saya ini salah. Kalau aku naik ini, pasti aku gini dan gitu ya, dipermalukan karena aku nggak bisa menunjukkan data-data gitu loh. Artinya ada sesuatu yang salah, ada kekeliruan. Apa kekeliruannya di Kristen itu? Coba kita bedah sedikit ya. Kristen itu landasan keimanannya tuh rapuh, ibarat bangunan. Sebuah bangunan tidak ada pondasi, nggak ada pondasi. Jadi bagaimana bangunan itu bisa kokoh, ya kan? Kalaupun ada pondasi, mungkin campuran semennya sedikit, pasirnya banyak. Tapi aku pikir nggak ada pondasi. Misalnya dia mau berpijak kepada Yahudi sana ya, kan mereka tuh Bibelnya Perjanjian Lama itu milik Yahudi, Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim kan itu. Kemudian Perjanjian Baru itu Bibel itu kan, yang berbahasa Yunani, Perjanjian Lama berbahasa Ibrani.
Nah ini landasannya nih, mereka ke perjanjian lama ditolak sama Yahudi, diludahi salib di sana. Mereka bingung kan? Mereka bingung loh. Yang kita pakai ini kan milik mereka nih Yahudi sana. Tanak. Terus kenapa salib itu diludahi? Kenapa kita ditolak di sana? Sementara itu kelahiran Tuhan kita, misalnya kan Yesus Tuhannya. Itu kan tanda kelahirannya. Kok Nabi Muhammad itu begitu diterima ya, sehingga tanah Arab sana itu 100% tanah Arab itu menerima beliau. Coba kita bandingkan nih. Mereka pasti gitu kan, berpikir tuh, putar kepala berpikir. Kok Yesus ini Tuhan saya kan kelahiran Yahudi sana, Israel. Kok bisa ya salib tuh di lambang keselamatan di Kristen itu diludahi di sana. Kita itu kalau apa ya? Kalau misalnya mereka ziarah ke Yerusalem sana itu, masuk ke tembok ratapan, salib itu harus disembunyikan. Nggak boleh dibawa salib masuk itu, disembunyikan, dikantongin atau di mana ya, kalau ada kalung atau ada apa, dikantongin. Karena menurut Yahudi sana itu lambang kutukan, terkutuklah orang digantung pada kayu salib. Itu di Ulangan 21. Memang begitu fakta data di Bible Perjanjian Lama. Punya Musa kan, terkutuklah orang digantung pada kayu salib. Ada datanya. Jadi kenapa mereka meludahi salib? Karena itu dikatakan ya lambang kutukan, orang terkutuk. Yang disalib itu seseorang melakukan dosa besar sehingga dia harus mati digantung. Kemudian ke pengajarannya Nabi Isa atau Yesus. Lah, mana Yesus pernah menyebut Kristen? Mana pernah Yesus mengajarkan Trinitas? Ya kan, mereka bingung ini, orang-orang Kristen bingung sekarang. Kenapa? Enggak ada landasan keimanannya tuh, enggak ada. Jadi kenapa mereka takut naik menghadapi Gurunda, menghadapi Bang Zuma itu? Mesti mereka, kalaupun aku berani naik, ujung-ujungnya aku pasti dipermalukan. Keimananku tidak ada landasan dasarnya. Nah itu kenapa mereka malu naik ya. Bunda Rama. Ya Bang. Kemarin dalam satu kali ngomal ada 2 orang oten yang pindah-pindah. Ini dari Wanes ke Tritung, dari Tritung ke Wanes, bolak-balik. Itu kenapa bisa begitu, Bunda? Bingung ya. Iya. Aku juga kalau pas lewat ya, scroll lewat di bawah tuh mereka ribut ya. Misalnya komalnya Wanes. Adalah naik bertamu si Tritung kan. Judulnya kan udah bikin panas. Tritung ini sesat gini-gini, naiklah mereka Tritung. Mereka tuh kalau ku tengok di bawah sama-sama kacau, sama-sama sesat. Wanes itu bagaimana Yesus, Bapa itu adalah Yesus itu sendiri yang turun ke bumi, dibunuh, disalib, menebus dosa. Ini kan koplak. Karena Wanes itu lebih berpedoman pada perjanjian lama. Tuhan itu Esa. Perjanjian lama dia pegang konsep ketuhanan Musa di Torah itu kan Esa, Tauhid. Kemudian dia mau gabungkan dengan pengajaran Bapak Gereja tentang menafsir pengajaran Yesus. Dia mau gabungkan dengan paham Tritung. Tuhan harus turun ke bumi, ya, mengorbankan dirinya. Pahaman Wanes itu kan Yesus, Bapa itu adalah Yesus itu sendiri yang berkenosis menjadi manusia. Akhirnya si Bapa mati. Yang lahir pun dilahirkan oleh Maria itu si Bapa. Jadi Bapak pun menyusu kan, tambah koplak lah aku bilang ya. Jika disandarkan kepada data, Yesus berkata, jangan kau sentuh aku belum pergi ke Bapakku, Bapakmu Allah ke Allahmu. Berarti Yesus mau pergi ke dirinya sendiri karena dia adalah Allah itu sendiri. Itu kan koplaknya mereka kan, sama-sama sesat. Mereka mereka kebingungan. Makanya itulah di mereka tuh banyak denom ya. Kalau di Indonesia itu kalau nggak salah 300 lebih tuh aliran denom di Indonesia. Kalau dunia itu puluhan ribu, 40.000 sekian kalau seluruh dunia. Bayangkan. Kenapa? Mereka itu ya per kepala itu bebas menafsir. Bible mereka itu bebas menafsir. Terutama itu Protestan ya. Turunan Protestan itu bebas menafsir. Kalau Katolik itu lebih kepada liturgi Bapak Gereja, pendapat aturan-aturan Bapak Gereja kalau Katolik. Kalau
Protestan, bebas mereka menafsir. Makanya banyak turunan daripada Protestan, cabang-cabangnya sampai membagongkan. Kemarin tuh ada lagi baru bang, namanya ini aliran Bapak di surga. Aliran Bapak di surga, pokoknya nggak ada Yesus. Yesus tuh katanya iblis, setan. Aduh, kacau. Betul-betul, karena apa? Itu kembali tadi, landasan iman mereka itu nggak ada. Ya, mereka berdiri dengan Tritung ya, mereka berdiri dengan perjanjian lama lumpuh. Tritung tanpa dukungan dari perjanjian lama lumpuh. Ibarat orang berdiri tuh nggak bisa tegak kalau nggak masuk perjanjian lama, karena perjanjian lama lah di situ nubuatan-nubuatan Yesus. Karena ingat, Yesus itu hidup di tengah-tengah orang Yahudi. Ya, jadi kalau mereka hanya memakai perjanjian baru yang dari Yunani itu, aduh, lumpuh lah mereka. Makanya entahlah mereka, makanya takut mereka naik ya di Allah. Kalau ada yang berani naik, naiklah. Boleh bertanya, saling bertanya lah, diskusi. Ayo teman-teman Kristen naik. Izin Bunda Rahma. Iya, lanjut. Ya, silakan bang. Iya, saudara-saudaraku di bawah, kalau bisa mau kasih gift ke guru-guru saya aja ya, jangan ke saya, ke guru-guru saya aja. Nggak pak, ke mereka yang ilmunya sangat tinggi, ke mereka aja. Begini, gini, jangan salah memahami gift ya. Gift itu sebagai penghargaan, rasa dukungan mereka, rasa bahagia mereka ya dengan adanya. Jangan menolak itu saudara, itu rezeki. Jangan melarang. Baik. Nah, rezeki tidak akan terputar. Bunda, kalau cuman segini. Gitu, udah gitu. Kalau tiba-tiba ada singa, wow. Makasih itu jawaban, makasih gitu. Aku kalau enggak ya bang ya. Gini ya gitu. Masalah gift itu gini ya. Kami ini kan satu perguruan lah. Bunda Uniripa, Bang Kores, Gurunda, Zuma, Ustadz semua lah, Ustadz Alif. Kami ibaratnya dari satu padepokan. Sekian lama kami di Zoom. Dulu Zoom ya, belum ada TikTok. Itu nggak ada sistem gift ya. Tapi kami sama aja kok, siang malam kami itu mau berusaha bagaimana membantah mereka itu oten penghujat. Sopi Katul dengan grupnya. Siang malam itu sampai subuh diskusi. Membahas, setelah diskusi memecahkan apa tuh hujatan mereka dibahas. Mereka kabur ke TikTok, ya kita berburulah ke TikTok nih para penyesat ini, makanya ada di TikTok. Ternyata di TikTok ada lagi ini. Ya disyukuri, aku pikir itu apa ya, bahagian daripada rezeki. Ya kan? Disangka-sangka mereka kabur ke TikTok. Jadi kita ke TikTok itu pada ke TikTok, mereka tuh penghujat ke TikTok bernarasi macam-macam. Ditinggalkanlah dunia Zoom, masuk ke TikTok sampai sekarang. Ternyata di TikTok banyak sultan-sultan, alhamdulillah gitu. Saudara, jadi jangan salah memahami tentang gift ya. Itu rezeki dari Allah. Baik Bunda. Saya cuman di sini mau apa ya? Naik lagi. Disclaimer lah, saya ingin menegaskan. Ya. Diam. Enggak bang, saya 1 menit bang Sam. Takut kali aku sama bang Sam ini. saya mengislamkan diri saya bukan untuk mencari gift saudara-saudara sekalian. Apalagi banyak fitnahan-fitnahan ke saya yang mengatakan tidak ada yang kita di sini bukan berharap gift, bukan. Betul Bunda. Kalaupun saya mencari ada yang ilmu. memberi gift, ya itu mungkin bentuk apresiasi mereka ya kepada Gurunda, bentuk penghargaan mereka, bentuk rasa syukur mereka karena ada Gurunda yang menyampaikan menyampaikan sehingga kita paham, ya kan? Banyak kita paham tentang Kristen, tentang Islam. Assalamualaikum, saya pamit dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong itu doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Bang Handi. Ya, saya pamit dulu ya. Makasih semuanya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bang Handi. Makasih. Ya, makasih. Baru naik, Bang.
Ya kan. Kenapa, Pan? Wah, baru naik saya. Iya. Kirain saya dari tadi di sini. Parah nih bang. Aduh. Terus tadi saya di mana? Aduh. Lagi di rumah Bu Darni tadi, terus aku tarik bang ke sini. Oh, waduh. Saya baru naik tuh. Ternyata host. Salah dong kalau gue baru datang terus baru pamit. Mau pamit. Salah, aduh. Iya salah. Mau disuguhi dulu teh apa kek? Ya udah dengerin dulu Pak Muhammad Julian maksudnya apa tuh? Ah silakan. Enggak. Gini Bunda, kemarin itu ini saksinya ada Bang Sam, Bang Sam ada nggak ya? Ini saksinya udah, yang jelas udah tahu. Jadi ada fitnah-fitnah yang menurut saya kurang baik ke saya. Ada akun palsu, pakai nama saya, terus pakai gambar saya ini, difitnahlah saya kalau saya itu menghujat Islam, Bunda, gitu. Dan bahkan sampai buka donasi. Ya udah nggak usah disebutin itu, gini aja, biasalah itu yang kayak begitu. Yang penting tetap semangat. Pertanyaannya kenapa Anda memeluk Islam dan kapan memeluknya? Silakan, itu aja. Siap Bang Handi, saya baru memeluk Islam insya Allah 5 bulan, sudah hampir 5 bulan insya Allah. Kenapa saya memeluk Islam? Karena saya cinta sama Islam Bang Handi, sesimpel itu pertanyaannya. Masya Allah. Terus kemudian itu memeluk Islam tadinya dari agama mana? Katolik Bang Handi. Oh, Katolik. Itu memeluk Islam itu belajar Bible kah atau mendengarkan ceramah atau seperti apa? Enggak, saya belajar Islam itu ya ke masjid untuk ini, ke masjid untuk nyari masalah sebenarnya Bang Handi. Cuman yang saya dapat ke masjid mencari masalah. Bawa pisau saya Bang Handi. Jadi Anda Katolik ke masjid itu ingin mencari masalah. Betul, bawa pisau Bang Handi. Terus. Ya ternyata saya nggak ada yang nyolek saya Bang Handi. Malah disambut dengan baik. Betul, malah disuruh masuk masjid kalau mau belajar tentang Islam. Masya Allah. Kalau boleh tahu masjid apa itu? Kita mengucapkan terima kasih kepada pengurus-pengurus di sana. Masjid Asas Taqwa. Daerah? Tuban, Bali. Oh, Tuban. Iya. Di Bali? Betul, Bang. Oh, di Bali. Masya Allah. Ya. Terus kemudian intens komunikasi sama mereka dan selanjutnya memeluk Islam, kenapa? Ya, saya nggak bisa jelasin ya Bang Handi. Intinya kayak setiap saya dengar ceramah itu kok berbeda sama apa yang disampaikan sama CNN, sama TV-TV luar yang mengatakan Islam itu agama teroris, Islam itu begini, Islam itu begitu. Tapi yang saya dengar ceramahnya itu ternyata nggak ada gitu loh. Yang diajarkan malah akhlak, menceritakan gimana kita harus hormat sama orang tua dan lain sebagainya. Gitu. Oh, jadi Anda terpengaruh tadinya sebelum memeluk Islam, Anda sering mendengarkan media-media mainstream mendiskreditkan Islam begitu ya? Apalagi banyak, iya betul, apalagi tentang bom-bom itu, Bang Handi. Jadi kan istilahnya otak saya nih bilang, nih Islam nih maunya apa sih? Kenapa sih mereka kayak begitu? Ternyata saya nggak temukan, dan alhamdulillah yang saya temukan malah gimana sih? Bahkan saya pernah dengar ceramah yang masih saya ingat sampai sekarang, kalau tetangga kamu ada yang mengancam, sayalah sebagai umat muslim yang akan melindungi kamu sebagai tetangga saya. Nah itu yang nyelekit buat saya gitu loh. Sampai tetangga sendiri mau dilindungin, kan tidak bertolak belakang sama apa yang diberitakan gitu, Bang Handi. Ya, terima kasih Pak Bang telah berbagi ya. Yang jelas kalaupun ada fitnah-fitnahan ke depannya, ya ambil aja hikmahnya sebagai motivasi memperbaiki diri ke depan. Jangan, nggak usah di-counter attack lah, gitu lah ya. Biasalah itu. Kan nggak ada perjalanan yang mulus-mulus banget kok. Betul Bang Handi. Ya itu aja sih. Justru kalau ada yang sering nyenggol-nyenggol itu jadikan motivasi, lebih memperbaiki diri kan itu daripada lurus-lurus saja nggak ada rintangan juga, nggak ada anunya, nggak ada ininya loh, nggak ada penyemangat gitu loh. Betul, nggak ada gregetnya Bang Handi. Ya gitu.
Betul. Siapa yang menilai tidak baik, ya buktikan kalau Anda bisa gitu. Nggak usah di kantor balik. Siapa dia kan gitu. Biasalah kehidupan. Oke? Setuju, Bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sih Bang Handi, selama ini ada yang kayak memfitnah saya atau nyerang saya, abang-abang saya ini yang melindungi saya, guru-guru saya ini yang selalu mengcounter itu gitu loh. Alhamdulillah saya dilindungi sama abang-abang dan guru-guru saya. Ya kalau Anda ini kan memeluk Islam itu saudara Anda banyak loh. Betul. Kita semua bersaudara. Anda sakit, kita merasakan sakit loh semua. Itulah Islam. Betul. Kalau ada duri ya kita cabut bareng-bareng kan gitu. Artinya ya sharing-sharing lah. Jangan lakuin sendiri ntar salah langkah kan gitu. Betul Bang, betul. Tapi saya ini sih masih apa ya? Saya nggak tahu bahasanya apa ya, udah ya girohnya ya, giroh atau apa gitu. Kalau udah ada yang mau menghina Islam, menghina Rasulullah, itu saya kayak wah ini mau saya cari nih orang gitu, Kak Bang Handi. Semua muslim begitu Bang, semua muslim begitu. Dipertanyakan keislamannya kalau muslimnya, kalau enggak ada giro untuk itu. Tapi ada batasannya. Jangan sampai kita marah merugikan diri sendiri. Harus punya strategi khusus kan gitu. Betul loh Bang. Kemarin sampai ada yang nantangin saya untuk Sherlock, Bang Handi. Saya jabanin, ternyata dia nggak berani Sherlock. Udahlah, nggak usah dilayani kayak gitulah. Si mencret Bang Andi, mencret. Nah, aduh. Rugi waktu lah itu. Yang kedua ini kita juga doakan ya. Ini Adik Peri sering ke rumah saya, kemarin berkisah begini. Saya kok merasa ada yang gagal. Saya udah mualaf, kakak saya udah mualaf. Tinggal ibu saya yang murtadin ini kan, ibunya murtad karena menikah dengan ayahnya. Ibunya itu sudah berjanji saya akan mati dengan Katolik. Nah, Peri ini ibunya sedang sakit kita. Ya, itu sedih juga kemarin dengerin ceritanya Peri ini. Ini ada orangnya di sini gitu. Ibunya sekarang berbaring di rumah sakit. Omnya tidak ada yang mau respon karena bandel, nggak mau kembali ke Islamnya. Ya, untung ada saudaranya Peri dari Bali bisa membantu gitu. Gimana Per perkembangan ibumu Per? Jadi nggak? Iya. Tadi baru datang teman-teman dari gerejanya Bang Andi. Waduh. Aku habis ini. Iya. Ani disuruh setel lagu-lagu rohani, cuman Ani nggak setel aja kan, biarin aja lah. Seorang anak mualaf menjaga ibunya yang sedang sakit, ibunya murtadin menjadi Katolik loh. Iya. Ayo gimana perjuangan si Peri ini? Kita doain ya teman-teman ya. Ini semoga. yang paling susah itu ya Bang Andi ya. Susah. Per ada waktu nanti kapan ya? Ke rumah, aku mau ke rumah sakit bareng lu. Boleh nggak? Boleh Bang Andi, boleh. Boleh ya. Boleh, iya. Tadi aku habis beli ini juga, habis beli tabung oksigen juga buat nyokap. Iya, dikasih uangnya sama gereja itu. Karena kan dia masih di gereja. Iya, masih Katolik. Iya. Padahal Peri ini keturunan pendiri masjid yang ada di Paseban loh ya, Jakarta Pusat. Masjid itu masih punya nama kakeknya di sana begitu. Kok cucunya ada yang murtad gitu loh. Bunda ikut ya, Ferry. Bunda ikut ya. Kalau ke rumah sakit Bang Andi ikut ya. Iya Bunda. Siap. Di rumah sakit Islam. Ya, Rumah sakit Islam Cempaka Putih. Ya. Rumah sakit Islam Cempaka Putih kan? Iya Per. Ya, Cempaka Putih Bang Andi. Iya. Rumah sakit Islam sana. Karena kan BPJS rujukannya ke sana. Sayang